Hai sahabat Easy, materi kali ini merupakan penjelasan tentang 10 steps of bread making dengan menggunakan straight dough method. Semua bahan ditimbang dan dikumpulkan, maka proses pembuatan roti dapat dimulai dengan mencampur semua bahan dengan mengaduk hingga tercampur rata. Tahap kedua disebut dengan bulk fermentation. Pada proses ini, adonan diberikan waktu istirahat untuk memberikan kesempatan kepada yeast untuk mengurangi zat gula dalam adonan sehingga terbentuk CO2 yang membentuk gelembung udara di dalam adonan. Volume adonan dapat naik lama makin bertambah besar. Waktu yang diperlukan sekitar 60 menit dan tergantung pada keadaan cuaca, suhu, ruangan kerja, dan lain-lain. Proses selanjutnya adalah knockback atau mengempeskan adonan. Setelah adonan mengembang kurang lebih 2 kali volume semua, maka adonan dimatikan dengan jalan memukul kembali sehingga gas CO2 seluruhnya terbuang. Tujuan pembuangan gas CO2 ini adalah untuk memberi kesempatan kepada yeast untuk mengurai sel-sel gula yang belum seluruhnya diurai oleh yeast. Setelah proses kneading atau punching, maka adonan diistirahatkan kembali, yeast bereaksi kembali, dan volume tampak bertambah besar karena terbentuknya gas CO2 yang baru. Selanjutnya, penimbangan adonan atau scaling and rounding process. Adonan mulai dipotong dan ditimbang sesuai dengan keperluan atau resep, kemudian dibentuk atau dibulatkan atau rounding untuk menyeragamkan berat hasil jadi. Selanjutnya, fermentasi kedua atau intermediate proofing. Tahap ini dimaksudkan supaya adonan dapat dibentuk dengan mudah. Waktu yang diperlukan cukup singkat, berkisar antara 15 sampai 20 menit. Selanjutnya ada forming atau molding atau panning. Pada tahap ini, adonan mulai dibentuk sesuai dengan jenis roti yang akan dibuat. Apabila semua proses sebelumnya berjalan dengan lancar dan benar, maka pada tahap ini adonan akan sangat gampang dibentuk dan permukaan adonan tampak rata dan licin. Selanjutnya, proses final proofing. Setelah adonan dibentuk dan ada yang sudah dimasukkan ke dalam cetakan, maka adonan diberikan kesempatan terakhir di mana yeast mengurai sisa-sisa gula yang belum terurai menjadi gas CO2. Pada tahap ini kembali terbentuk gas CO2 yang baru yang menimbulkan gelembung-gelembung udara di dalam adonan. Yang terakhir disebut pembakaran atau disebut baking process. Proses ini merupakan langkah akhir yang sangat menentukan kualitas produk. Oleh sebab itu, harus ditangani dengan hati-hati dan cermat. Suhu oven yang ideal untuk membakar roti adalah sekitar 220 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Tergantung pada jenis produk. Tingkat kematangan roti dapat dilihat dari warna permukaan atau kulit roti. Apabila kulit roti sudah mencapai tingkat warna tertentu, misalnya coklat atau coklat muda di bagian pinggir dan coklat tua di bagian atas, maka roti sudah dianggap matang. Gimana teman-teman? Mudah bukan tutorial 10 langkah bread makingnya? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.